Siska Stiani dari kelas D4 Kebidanan semester 3 dengan NIM P27224021672. Di sini saya akan melakukan role play mengenai pijat oksitosin. Enjoy the video. Silakan masuk. Mari Ibu. Oh, mari Ibu silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ASI istri saya nggak lancar nih, gimana Oh, ya? asinya kurang lancar. Iya. Ya bisa jadi itu karena kurangnya rangsangan pada ASI. Nah, hormon yang berfungsi untuk membantu memproduksi ASI yaitu hormon oksitosin. Di sini mungkin saya bisa membantu untuk menerangkan mengenai pijat oksitosin. Oke. Iya. Ya baik, sebelumnya apakah Ibu Bapak sudah pernah mengetahui tentang pijat oksitosin? Lama sekali. Oh iya. Jadi pijat oksitosin yaitu suatu tindakan pemijatan tulang belakang mulai dari nervus 5, 6 sampai ke skapula yang akan mempercepat syaraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin keluar. Nah, pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau let down refleks. Nah, selanjutnya apa sih manfaat pijat oksitosin? Nah, manfaat pijat oksitosin itu yang pertama yaitu untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, jadi Ibu tadi kan ASInya kurang lancar. Iya. Nah, jadi dengan pijat oksitosin ini bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa nyaman pada ibu menyusui. Yang ketiga, meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan keluarga. Jadi pijat oksitosin ini itu bisa dilakukan oleh suami ataupun keluarga. Jadi bisa meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan keluarga. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi bengkak dan yang terakhir itu mengurangi sumbatan ASI. Jadi ASInya bisa lancar. Baik Ibu, selanjutnya adalah alat pijat oksitosin. Yang pertama kita membutuhkan meja dan kursi. Nah, apabila tidak ada bisa menggunakan kursi dengan kursi. Jadi seadanya saja. Nah, selanjutnya yaitu lotion atau oil untuk pijat dengan alat aromaterapi yang luar biasa, lembut di kulit, nyaman dan aman serta mempunyai efek aromaterapi. Minyak zaitun ya? Ya, bisa dengan minyak zaitun, Minyak kayu gitu juga putih ya bisa. Nah, selanjutnya kita membutuhkan handuk. Handuk itu kita butuh 2. Nah, selanjutnya bisa membutuhkan bra untuk menyusui. Baik Ibu, selanjutnya yaitu langkah-langkah pijat oksitosin. Yang pertama, Mama mengambil posisi duduk menghadap tembok atau meja dan sandaran ke kursi. Gunakan bantal untuk menopang bagian tubuh agar posisi Mama lebih nyaman. Yang kedua yaitu mulai dari titik pijat bagian belakang leher dan tulang belakang. Yang ketiga, pijat ibu jari yang digerakkan secara melingkar hingga turun ke pangkal tulang belakang. Lakukan selama 1 menit. Selanjutnya yaitu usap bagian tubuh yang telah dipijat dengan gerakan keluar secara perlahan. Jadi diusap keluar secara perlahan. Nah, selanjutnya lakukan pijatan yang sama di pangkal tulang belakang secara bahu hingga turun ke tulang belakang. Yang keenam, pijat punggung dengan ibu jari dengan gerakan memutar sepanjang poros tulang belakang dari atas hingga ke bawah. Setelah itu, ulangi gerakan dari arah bawah ke atas. Nah, yang terakhir yaitu gunakan kepalan tangan untuk memijat seluruh punggung dengan tekanan yang lembut. Lakukan hingga ibu merasa rileks. Ya. Baik Ibu, selanjutnya yaitu kapan melakukan pijat oksitosin? Apa Ibu Bapak sudah tahu? Belum. Ya, baik. Pijat oksitosin itu dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Lebih disarankan sebelum menyusui atau memerah ASI. Nah, pijat oksitosin ini juga dapat dilakukan pada saat pikiran ibu sedang pusing, pegal-pegal, jadi bisa lebih rileks. Nah, pijat ini dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Pijat ini tidak selalu dilakukan oleh petugas kesehatan ya Ibu, jadi bisa dilakukan oleh suami, oleh keluarga. Oke. Nah, lebih baiknya itu dilakukan oleh suami
suami karena dengan begitu ibu itu merasa mendapatkan support dari suami. Jadi berarti saya harus itu ya, Iya, lebih harus baiknya. lebih. Oke. Jadi produksi asinya bisa lebih lancar ya. Oke. Kapan sih melakukan pijat oksitosin itu? Nah, pijat oksitosin itu dilakukan 2 kali sehari, di pagi hari dan sore hari. Nah, lebih disarankan untuk melakukan sebelum menyusui atau sebelum memerah ASI. Nah, pijat oksitosin ini juga dapat dilakukan saat pikiran ibu sedang pusing, pegel-pegel, jadi bisa lebih rileks. Iya juga. Nah, pijat ini dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Pijat ini nggak harus dengan petugas kesehatan ibu, jadi bisa dipraktekkan oleh suami, oleh keluarga. Nah, lebih baiknya oleh suami karena ibu merasa mendapatkan support dari suami. iya. Pijat oksitosin ini efektif dilakukan 2 kali sehari pada hari pertama dan kedua postpartum karena pada kedua hari tersebut ASI belum terproduksi cukup banyak. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pijat oksitosin. Baik, sebelumnya mungkin adiknya bisa dibawa bapaknya. Ya baik ibu bapak, saya akan menyiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Kok kamu nggak pakai sih tadi? Yaudah. Nah, baik di sini jadi kita membutuhkan 2 buah handuk, lalu oil dan wadah untuk menempatkan minyaknya. Selanjutnya kita membutuhkan meja dan kursi. Barang-barang itu mudah didapatkan di rumah ya Bapak Ibu? Iya, sangat mudah. Baik Bapak Ibu, tadi peralatannya ya mudah didapatkan di rumah. Baik, selanjutnya mungkin Ibu bisa membuka bajunya terlebih dahulu. Nah, handuk yang pertama ini kita gunakan untuk menutupi bagian depan. Nah, untuk handuk yang kedua ini kita gunakan di sini ya, agar ASI saat keluar itu tidak bergeser kemana-mana. Nah, selanjutnya Ibu bisa duduk dengan rileks, lalu mengendurkan tangan. Nah, kepala menunduk seperti ini, boleh menghadap ke kanan atau ke kiri senyaman Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk posisi payudaranya itu, mohon maaf Ibu, posisi payudaranya dibiarkan menggantung. Baik, selanjutnya sebelum melakukan pijat, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita menuangkan oilnya ke tangan. Nah, selanjutnya jadi Bapak untuk cara memijatnya itu kita lakukan bagaimana? dengan tangan posisi seperti ini. Oh, ibu jarinya Seperti ini. Lalu kita lakukan di bagian belakang leher seperti ini. iya. Mulai dari belakang leher ya. Ya, dari belakang leher. Seperti itu. Terus baik Bapak, yang pertama jadi tangannya itu posisi seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan pijatan pada pangkal tulang belakang secara bahu. Jadi mulai dari belakang leher. Nah, kita lakukan gerakan seperti ini, memutar 2-3 kali. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah, kita lakukan dengan mengurut dari dalam keluar seperti ini. Seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya kita melakukan pijat punggung dengan ibu jari dengan gerakan memutar sepanjang poros tulang belakang dari atas hingga ke bawah. Seperti ini ya Bapak. Nah, jadi kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, ini tulang, kita memijatnya di sisi sebelah tulang seperti ini.
Jadi kita lakukan 2-3 kali putaran. Itu kira-kira selama berapa menit ya? Serileks ibu ya Pak. Oke. Oke. Nah, kita bisa lakukan sampai ke bawah payudara atau kita teruskan ke bawah. Nah, jadi di sini terdapat 2 tekanan ya dari tangan ini, punggung tangan, dan dari ibu jari. Iya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita urut dari atas ke bawah. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memijat tulang belakang. Jadi dari arah sini ke sini seperti ini ya, Pak. Oke. Kita bisa melakukan satu persatu atau dengan 2 jari sekaligus seperti ini. Nah, jadi mengikuti tulang belikat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita urut lagi dan kita seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan kepalan tangan. Jadi di sini kita seperti membentuk hati seperti ini ya Pak. Nah, oke. Nah, ini seperti hati, lalu kita ke atas ya lagi. itu. Ya, ke atas lagi. Membentuk love ya. Terus ke samping. Nah, lakukan ini 2-3 kali. Baik Bapak, apakah sudah bisa dipahami? Sangat paham Ibu. Terima